Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya, karena saat video yang dirilis, animasinya belum tayang. Jadi mohon maaf kalau narasinya tidak memiliki gambar adegannya. Ini alur novel, catat ya, bukan alur film. Jadi dibutuhkan kemampuan imajinasi tingkat tinggi. By the way, untuk yang merasa durasinya jadi pendek, sebenarnya panjang ceritanya tetap sama, hanya sudah diringkas agar banyak hal bertele-tele tidak banyak memakan waktu kalian yang berharga. Jadi tenang saja, alur ceritanya tetap detail, padat dan gampang dimengerti. Oke, langsung saja kita mulai fantasinya. Tanyun lanjut menjelaskan bahwa di area tengah pegunungan tempat sekte suci ini ada ribuan sekte kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Dan semua sekte ini memiliki sumber daya dan kekayaan yang besar. Pada prinsipnya, yang menang mendapatkan lebih banyak dan yang kalah mendapatkan sedikit. Tapi bukan berarti sekte suci harus membakar, merampok, dan membunuh. Tentu hal-hal ini bertentangan dengan kemanusiaan. Belum lagi, semua sumber daya itu perlu dikelola oleh banyak tenaga. Maka lebih baik jika tetap mengajak mereka untuk bekerja sama, sama-sama saling menguntungkan. Karena sekte suci merupakan salah satu sekte kuno yang di masa lalu pernah menjadi pemimpin pegunungan surgawi. Maka, jika ingin kembali pada kejayaan itu, sekte suci harus berusaha untuk menjadi kuat. Dengan ini, Tanyun menyarankan Xuanzong untuk menurunkan nilai dengan cara mengundang para sekte kecil dan bernegosiasi dengan mereka untuk bekerja sama saling membantu, di mana sekte suci dapat menyediakan pil, mantra, artefak, dan jimat untuk mereka beli dengan harga yang murah. Dengan cara itulah, mereka akan membawa semua batu roh mereka, dan itu akan membantu mengembangkan sekte suci secepat mungkin. Tapi pastikan mereka tidak merasa ketakutan dan cemas bahwa sekte suci akan mencaplok sekte mereka. Dengan begitu mereka dengan sendirinya akan membeli banyak senjata, keterampilan, pil, dan sumber daya lainnya dari sekte suci. Hal itu dapat dilakukan dengan membangun sebuah kota perdagangan di luar gerbang sekte suci, di mana semua murid dapat berdagang dengan aman karena dijaga ketat oleh orang-orang kuat dari sekte suci. Hal ini akan mendatangkan kekayaan setiap hari bagi sekte suci. Xuanzong yang mendengar ide Tanyun ini menyambutnya dengan gembira. Tanyun terus melanjutkan, ada kerugian dari cara ini, yaitu para sekte kecil ini akan menjadi lebih kuat. Tapi jika ada yang menentang, maka sekte suci harus mengambil tindakan dengan tegas dan menghancurkan mereka dan memberitahu kepada yang lain bahwa sekte suci adalah penguasa di wilayah tengah pegunungan hukuman surgawi, dan sekte sucilah yang membuat aturan di sini. Dengan cara ini, dalam beberapa ratus tahun kemudian akan ada sekte yang menyerah pada sekte suci dan memilih berafiliasi, dan mungkin akan membiarkan murid mereka bergabung mengikuti seleksi di sekte suci. Xuanzong tertawa terbahak-bahak dengan senang mendengar masukan Tanyun ini. Tanyun kembali menegaskan, jika Xuanzong melakukan ini, maka para sesepuh senior pendahulunya akan terkagum pada Xuanzong dan menganggapnya sebagai master sekte paling menonjol dalam sejarah. Pada saat itulah maka Xuanzong secara leluasa dapat mengajukan penggabungan 9 divisi, dan jika ada yang menolak maka Xuanzong harus bertindak tegas agar menjadi contoh bagi yang lain, karena untuk memajukan sekte suci semua harus memiliki visi yang sama. Xuanzong mengangguk dengan saran Tanyun ini. Walaupun para penguasa sebelumnya telah mencoba untuk menyatukan 9 divisi, tapi itu belum berhasil. Namun kini ada harapan jika melakukan strategi Tanyun ini. Xuanzong yakin selama dia membuat beberapa prestasi, dia akan mendapatkan dukungan dari para monster tua dan dia bisa menyatukan 9 divisi.
Tanyun melanjutkan, setelah menggabungkan 9 divisi, maka keterampilan antar divisi dapat saling melatih murid dari divisi lain, sehingga kekuatan secara keseluruhan dari gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci akan meningkat. Di saat yang bersamaan, sekte suci sudah kaya karena transaksi perdagangan dengan sekte luar, sehingga memungkinkan untuk membiayai pagoda ruang waktu dan semua murid dapat menggunakan ruang pelatihan secara maksimal dan alokasikan keterampilan divisi senjata untuk terus membangun pagoda ruang dan waktu. Semakin banyak pagoda, semakin bagus, dan para murid juga akan menjadi sejahtera karena keuntungan pribadi mereka saat berdagang dengan sekte luar di kota perdagangan. Setelah beberapa tahun, maka kekuatan sekte suci akan meningkat tajam, kemudian bisa menghancurkan sekte abadi dan istana jiwa, dan menjadi penguasa pegunungan hukuman surgawi, juga meraih kejayaan yang bahkan belum pernah dicapai para leluhur sebelumnya. Mendengar strategi Tanyun ini, Xuanzong sangat menggebu-gebu. Ini merupakan masukan yang sangat brilian untuk kejayaan sekte suci di masa kepemimpinannya. Tanyun sendiri memiliki agenda khusus dengan semua strategi ini, karena semua ini akan membantu masa depannya juga. Karena dengan begitu, Tanyun sangat yakin bahwa dia akan menjadi yang terkuat di benua, dan atas nama sekte suci nantinya, dia bisa mengumpulkan semua orang kuat untuk bertarung bersamanya melawan alam abadi 9 surga. Setelah itu Xuanzong dan Tanyun kembali keluar, namun di dalam hatinya, Xuanzong sangat yakin Tanyun adalah pria yang tepat untuk anaknya. Masa depan Tanyun sangatlah cerah. Setelah Tanyun berbaur kembali di luar, Xiao kemudian bertanya, apa hal yang disembunyikan Tanyun waktu di sekte abadi? Tanyun menulis 2 kata di telapak tangan Xiao, pedang abadi. Seketika tubuh Xiao bergetar. Pada saat ini juga, semua orang penasaran dengan apa yang Tanyun katakan pada Master Sekte, tapi tidak ada yang tahu. Kemudian terdengar Xuanzong memberi perintah. Setelah pulang ke sekte, jangan mengungkapkan apapun kecuali membicarakan tentang kemenangan dari divisi Pil. Dan jika ada yang melanggar, maka hukumannya mati. Semua murid dan kepala divisi segera mengangguk dengan hormat. Namun di dalam hati mereka, semua mereka telah mendengar bahwa Sugeyu dan Ruyan Wuji telah berniat bergandengan tangan untuk menghancurkan sekte suci. Tapi hal ini tidak boleh dibicarakan lagi setelah sampai di sekte. 52 hari kemudian, perahu roh mereka tiba di sekte suci. Xuanzong menanyakan hadiah apa yang diinginkan Tanyun. Tanyun hanya menginginkan api dengan atribut api dan es. Begitu juga dengan semua lainnya, diberikan hadiah oleh Xuanzong. Setelah itu, Xuanzong segera mengumpulkan 9 kepala divisi gerbang dalam dan menyampaikan perihal 1000 tempat untuk memasuki tanah abadi, sehingga kompetisi besar di gerbang dalam harus segera diadakan. Tidak lupa Xuanzong memuji Shen Subing di depan kepala divisi yang lain sebagai bentuk penghargaan atas pencapaiannya. Tan Xinning kemudian mengajukan promosi bagi Shen Subing ke divisi Pil gerbang abadi, dan Xuanzong menyetujuinya. Setelah itu, Subing dan rombongannya kembali lagi ke gunung divisi Pil. Tapi Tanyun meminta izin karena ada sesuatu yang harus diselesaikannya. Xiao juga meminta hal yang sama pada Murong Sisi. Walaupun Murong tahu Xiao akan bertemu Tanyun, tapi dia tidak bisa menolaknya. Ternyata Xiao dan Tanyun sepakat untuk menemui Mu Mengyi di divisi jiwa binatang. 3 hari kemudian, di aula divisi jiwa binatang, Wu Feixiong mengeluhkan Mu Mengyi yang hanya memikirkan Tanyun di dalam hatinya, dan semua usaha yang telah dilakukan Feixiong tidak dihiraukan Mu Mengyi. Dia juga tahu bahwa Tanyun dan Xiao datang mencari Mu Mengyi saat ini. Feixiong adalah anak dari Wu Hong, kepala divisi jiwa binatang, yang adalah guru dari Mengyi sendiri. Saat berita Tanyun meninggal dulu, Wu Hong ingin mengatur pernikahan Mengyi dengan Feixiong anaknya.
Tapi Meng Yi menolaknya dan Wuhong mulai kecewa dengan muridnya ini. Tentu saja dia tetap tidak ingin muridnya ini menjadi milik pria dari divisi Pil. Wuhong memarahi Fei Xiong yang tidak mampu mengurus wanita dan menyuruhnya menggunakan cara lain. Wuhong menyuruh Fei Xiong untuk mengkondisikan situasi di mana dia akan bersama dengan Meng Yi dan dipergoki Tan Yun. Wuhong mengeluarkan sebotol pil mimpi ke arah Fei Xiong. Dengan pil mimpi, Meng Yi akan menganggap Fei Xiong sebagai Tan Yun dan Fei Xiong bisa melakukan apapun dengan Meng Yi. Fei Xiong gendut segera kegirangan mendengar ini. Wuhong meminta Fei Xiong segera memberikannya cucu. Tak lupa Wuhong meminta Fei Xiong berhati-hati jika bertarung dengan Tan Yun. Mengingat Tan Yun telah berhasil memanjat pagoda 108 lantai. Tapi Wuhong sendiri yakin dengan kekuatan Fei Xiong yang ada di peringkat 10 orang kuat di divisi jiwa binatang. Tentu ini cukup untuk mengurus Tan Yun. Tapi Wuhong sudah diperingati oleh Master Sekte Xuanzong bahwa dia menyukai Tan Yun. Untuk itu, Fei Xiong diminta tidak boleh membunuh Tan Yun agar tidak bermasalah dengan penguasa sekte Dantai Xuanzong. Fei Xiong kemudian pergi dengan pedang terbangnya dan menuju Gunung Peri yang puncaknya telah dibangun pavilion mewah seperti milik bangsawan. Di pavilion ini terlihat sosok wanita cantik bergaun merah. Itu adalah Mu Mengyi. Dia bergumam bahwa seharusnya Tan Yun sudah kembali dari sekte abadi saat ini dan Tan Yun harusnya bertemu dengannya lebih dulu sebelum kembali ke Gunung Peri divisi Pil. Tiba-tiba Mengyi melihat Fei Xiong yang melambai dari kejauhan. Ekspresi jijik terlihat di wajahnya saat ini. Fei Xiong segera menghampiri Mengyi sambil berkata bahwa ayahnya memberikan pil untuk meningkatkan kekuatan karena kompetisi 9 divisi gerbang dalam akan segera dimulai. Oke guys, segitu dulu ceritanya. Apakah Meng Yi akan meminum pil mimpi itu dan ditiduri Fei Xiong? Ataukah Tan Yun akan tiba tepat waktu dan menggagalkan rencana jahat Fei Xiong ini? Kita lanjutkan di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye!